Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya harap rekan-rekan, saudara-saudara yang menengok ini video tidak bosan sebab tiada gambar-gambar, tiada grafik-grafik. Lepas itu muka pun ini saya paling-paling rambut saya ada tukar sedikit. Nah, di malam yang hening ini kita kasih ringan sedikit lah kita punya topik. Bukan menyentuh soal sejarah atau politik, tapi saya mau menceritakan tentang kisah hidup saya. Tapi insya Allah dalam kisah hidup saya ini akan ada iktibar, akan ada pengalaman yang kita boleh share. Dan saya sumpah ini cerita benar 100%, saya tidak akan mereka-reka cerita. Faktanya ada, saya masih ingat ya. Ini menceritakan tentang pengalaman saya pada dua ketika. Pertama semasa saya mula-mula masuk sekolah menengah dulu, dan semasa saya pertama kali menjejakkan kaki ke Semenanjung. Nah tuan-tuan, saya mulakan teruslah, tapi tidak payah mukadimah atau bunga-bunga. Dari darjah 1 sampai darjah 6 saya belajar di SK Pulau Gaya. Jadi semasa belajar di sana, memandangkan pelajarnya terdiri daripada orang-orang kampung tersebut, dari 3 kampung, maka tidak banyak masalah yang timbul dari segi rasisme. Ya, karena walaupun ada suku Bajau Pantai Barat di situ, tapi bilangan mereka sedikit dan mereka juga berasimilasi dengan kita. Bajau Pantai Timur yang kebetulan banyak tinggal di situ, serta beberapa pelajar dari suku Suluk. Tapi pada masa itu guru-guru dari Semenanjung tidak ramai, tidak seramai yang ada sekarang. Tapi yang menarik perhatian saya apabila guru-guru dari Semenanjung sering mengatakan bahwa di Sabah ada sedikit isu rasisme, ya. Pada masa itu katanya cikgu-cikgu dari Semenanjung merasa tidak senang karena guru-guru dari Sabah memandang macam lain macam lah, orang bilang sama diorang. Jadi kami pun budak sekolah rendah, kurang faham tentang apa yang diorang maksudkan. Tapi hal ini menjadi lebih terang bila mana saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Sekolah menengah saya yang pertama adalah SMK Inanam. Saya masuk SMK Inanam masa itu tahun 88. SMK Inanam baru buka. Jadi masa dia baru buka, dia ada 2 sesi. Satu adalah sesi sekolah akademik dan satu lagi dipinjam oleh sekolah agama. Nah, pelajar sekolah agama yang rata-rata daripada daerah-daerah yang banyak di Sabah, diorang tinggal di hostel, di asrama. Sedangkan pelajar-pelajar yang daripada sekolah pilihan untuk masuk SMK Inanam, yaitu SK Inanam Laut, SK Pemotodon, SK Poring-Poring, SK Kionsom, SK Pulau Gaya, semuanya dijadikan pelajar harian, ya. Jadi semasa disitulah memandangkan kami daripada SK Poring-Poring yang daripada Inanam dengan SK Pemotodon serta SK Pulau Gaya agak jauh. Jadi kami berjaya meminta kebenaran pihak sekolah untuk tinggal di hostel. Nah, semasa di hostel itulah pengalaman saya tentang rasisme di Sabah. Baru tingkatan 1 sudah rasis. Dan rata-rata yang rasis ini adalah dari golongan yang menggelar diri mereka, maaf ya kalau agak keterlaluan, elit Sabah. Elit Sabah ini konon-kononnya orang anak orang kaya, bapak orang pegawai, pegawai itu, pegawai ini. Kita faham-faham sajalah tuan-tuan, saya buka asbak, tidak boleh tarik nafas. Kita faham-faham salah pada masa itu di Sabah banyak suku-suku tertentu, golongan-golongan tertentu yang jadi elit. Karena apa? Perkhidmatan awam kerajaan negeri Sabah tidak seperti SPA di Semenanjung, pemilihannya secara berkala. Di situ pemilihannya kononnya secara rawak, tapi sebenarnya tidak. Di Sabah orang-orang dia saja yang diambil. Jadi mereka terus-menerus jadi golongan elit. Bapak dia pegawai, mama dia timbalan pegawai, anak dia jadi pegawai itu, pegawai ini. Boleh jadi satu departemen itu orang boleh kontrol. Jadi anak-anak orang bersekolah di situ. Saya masih ingat tuan-tuan, bukan saja orang Bajau Suluk yang dihina, bukan. Saya masih ingat, orang Bugis juga tidak lepas daripada sindiran. Ya, sindiran bukan hinaan tapi sindiran. Dibilang, "Hei kawang, kemana kau kawang? 10, 8, 9." Kan karena orang Bugis kan dia selalu huruf N itu di ujungnya ada G kan. Maaf ya kawan-kawan, saya bukan mengapi-apikannya, saya kasih contoh saja. Di akhir ini saya akan perbetulkan apa ini semua. Lepas itu golongan saudara-saudara kita dari timur.
Nah, alhamdulillah sekarang saudara-saudara kita dari timur banyak yang berkawin campur dengan warga tempatan dan sudah diiktiraf sebagai salah satu suku di Sabah. Tapi pada tahun itu, tahun 80-an, ujung-ujung lagi itu, mereka tidak lepas dari penghinaan. Dan yang paling glamour sekali penghinaannya, sindirannya adalah, "Hei Om, asal timur dipanggil Om. Asal timur dipanggil Om." Saya masih ingat, saya punya kawan dekat adalah budak daripada Kupang. Kupang itu Nusa Tenggara Barat Indonesia. Orang tuanya berhijrah ke Malaysia, dia ikut, jadi dia sekolah. Di sekolah itu meja dia dekat dengan meja saya. Dia budak perempuan, nama dia Veronica Dominga Topeina Ilodo. Saya masih ingat namanya panjang. Dia sering dihina, sampaikan buat masa rehat di kantin dia tidak lalu makan, dia nangis, katanya kenapa saya begini, resis. Tapi masa itu perkataan rasisme belum ada kan, istilah itu belum ada, jadi kita tidak tahu. Selain itu ada satu orang budak itu, dia orang Tator tapi keturunan Jawa, namanya Mia Arianto bin Daud, tapi dia beragama Kristen. Saya masih ingat kawan-kawan saya yang itu. Nah, selain itu budak-budak pelajar yang daripada sekolah-sekolah darat kan, dari sekolah SK Poring-Poring, SK Pomotodon, SK Kionsom, walaupun mereka itu warga tempatan orang dusun, tapi mereka dari kawasan yang jauh, dari pakaian diorang kalau datang sekolah, sorry ya tuan-tuan, agak selekeh. Diorang pun tidak lepas juga daripada jadi bahan ketawa. Beberapa kali saya bertumbuk sama diorang. Saya bukan cakap saya berani, tapi ada dua orang sepupu saya, satu daripada SK Spanggar, satu lagi sepupu saya sendiri dari SK Pulau Kaya, yang memang pemberani orang bilang. Jadi pantang dihina, kita maju ke depan. Pada masa itu, mungkin itulah yang mendidik jiwa saya jadi sekarang inilah. Jadi kami berdoa, walaupun masa itu kami baru dari tingkatan 1, berdoa supaya hal ini tidak berlanjutan, supaya rasisme tidak menjadi penghambat. Tapi itu jadi pembakar semangat saya untuk belajar di situ. Dan alhamdulillah, semasa saya belajar di sekolah tersebut, sebelum saya berpindah ke SMK Likas, saya beberapa kali dinobatkan sebagai antara pelajar terbaik di sekolah tersebut. Semangat saya terbakar memandangkan hal itu. Nah, kejadian kedua yang berlaku adalah penghijrahan saya ke Semenanjung. Semasa saya berhijrah ke Semenanjung, yang pertama saya pergi, semasa saya kerja di Labuan, saya kerja di Maybank, saya sempat kerja di Maybank part time. Saya dihantar untuk berkursus ke Sungai Merab di Bangi. Tapi pada masa itu tidak lama lah, 3 hari saja. Tapi walaupun cuma 3 hari, itu membuka minda saya bahawa keadaan rasisme di Sabah dan golongan elit Sabah yang merasa diri mereka megah ini, rupa-rupanya di Semenanjung hal itu tidak terjadi. Ya, dari kapal terbang, pramugarinya mesra, saya tidak menguraikan pramugari, tapi pramugarinya mesra, dia sambut kita sampai di Semenanjung itu. Dan di Semenanjung lah, untuk pertama kali dalam hidup saya dipanggil orang Sabah. Hei orang Sabah, dia bilang. Betapa happy-nya saya, betapa senangnya hati saya. Di Sabah saya tidak kisah tuan-tuan, kalau saya dari KK pergi Sendakan, dia bilang, "Hei kau orang KK." Kalau saya dari Pulau Gaya pergi Sembulan, "Hei kau orang Pulau Gaya." Saya tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya bila disebut kita punya suku bangsa. Tok, kau ini tidaklah sedap kan. Tapi di Semenanjung alhamdulillah, budi pekerti orang Semenanjung saya respect. Patutlah bumi Semenanjung ini bumi yang berkat, sentiasa tumbuh rezeki. Sebab orang-orangnya sangat menghormati tetamu. Apatah lagi saudara senegara mereka sendiri. Sampai di Semenanjung kita dikasih kerja. Untuk yang kali kedua, disebabkan faktor yang pertama tadi, disebabkan saya tidak habis sekolah. Saya dulu sempat masuk universiti tuan-tuan, tapi saya tidak habis belajar karena ada faktor-faktor tertentu. Ya, jadi saya datang ke Semenanjung. Karena pada awal tahun 2000 ekonomi Sabah kurang bagus. Kita pun tahu 1997 adalah tahun recession ekonomi, jadi ekonomi di Sabah kurang bagus. Faham sajalah sedihnya meninggalkan keluarga ibu bapa masa itu. Tapi apa boleh buat, kerja tiada di Sabah, kerja dikuasai oleh golongan tertentu seperti yang saya sebut tadi, golongan elit Sabah, jorang-jorang saja. Kalau mau kerja apply cuci tandas pun susah betul. Jadi terpaksa saya berhijrah ke Semenanjung. Sekali lagi, kemuliaan hati, kebaikan budi orang Semenanjung menambat hati saya. Saya bukan puji-puji diorang sebab saya memang sudah di sini, tapi ini kenyataan. Tidak ada sebutan lain, sebut orang Sabah saja. Dan mereka sangat menghargai orang Sabah. Orang bilang orang Sabah rajin. Orang Sabah menepati masa, rajin. Alhamdulillah. Dan di Semenanjung inilah banyak kawan-kawan kita dari Sandakan, dari Semporna, dari Lahad Datu yang sangat-sangat sulit mendapatkan pekerjaan di Sabah, datang dan bekerja di sini. Di Sabah kita ditolak.
kerja, katanya kau tidak layak, kau tidak apa. Tapi peliknya di Semenanjung senang saja kita dapat kerja. Dan alhamdulillah track record kita bekerja di Semenanjung sangat-sangat bagus. Kita diterima. Kita orang bilang tidak dipersulit untuk bekerja di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya merasa sedih. Saya sangat-sangat sedih. Kenapa di negeri kita disisihkan oleh saudara senegeri kita sendiri, ya. Tapi alhamdulillah sekarang perkembangan sudah makin positif. Mungkin karena perkawinan campur, mungkin karena faktor anak-anak dari suku kita yang sudah banyak belajar. Maka hal ini sedikit demi sedikit terhakis. Dan kehadiran parti-parti multirasial seperti Parti Warisan menjadi wadah untuk mengurangkan terus gaping of racism ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih ingat kami adik-beradik semua terpaksa datang ke Semenanjung. Sedihnya minta ampun meninggalkan orang tua kami yang di Sabah. Tapi apa boleh buat, ya, di Sabah dalam keadaan kita dengan suku kita yang begini sangat-sangat dipersulitkan. Jadi sama-samalah kita berdoa tuan-tuan dan puan-puan, semoga hal ini tidak akan berlarutan di bumi Sabah kita yang tercinta. Ya, kita hargai negara kita yang aman makmur, negeri kita yang indah, tapi tidak ada gunanya kalau kita hidup berpuak-puak. Kita contohi rekan-rekan kita di Semenanjung. Patutlah di sini rezeki orang membawa-bawa. Jangankan orang Sabah, orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Nepal disambut dengan baik di sini, diberi pekerjaan. Ya, masa saya menyewa rumah dulu saya ingat lagi. Tuan rumah itu sangat-sangat mesra dengan saya sampai saya rasa rindu kampung halaman itu berkurang. Jadi mudah-mudahan moral di sini yang dapat kita ambil daripada kisah hidup saya tadi, pertama jangan resis. Kedua, untuk saudara-saudara kita di Semenanjung, kita jangan berpandangan serong sama diorang. Diorang baik sebenarnya dengan kita, ya. Cuma parti politiknya yang agak bahaya sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, majulah Sabah, Sabah maju jaya, majulah negara kita, Malaysia maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.